وكف المصطفى كالورد نادي Kami ucapkan selamat datang, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sambutan tahniah pengkajian Ramadan 1446 Hijriah pimpinan pusat Muhammadiyah oleh Menko Pangan Republik Indonesia kepada Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM. Kepadanya kami silahkan. Waduh, minta maaf. Terpaksa ini, tadi saya minta maaf nggak berani tapi ketum suruh terus. Ada ketua umum kita mana berani. Pangkat boleh Menko, di sini kan anggota Pak saya. Pak Ketum, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liziru ala dini kulli wa kafa billah sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketua umum yang saya hormati dan saya muliakan, Koleha, ada Mas Mukti yang juga Sekum, sahabat saya Nusron Wahid. Boleh tepuk tangan yang meriah? Kami bareng-bareng terus dari 2004. Cuman kayaknya saya lebih cepat aja gitu. Nah, 2004 sudah bareng-bareng. Mas Terang, selain Menteri KKP juga Wakil Ketua Umum PAN ini. Pak Wamen, saya hormati, Pak Gani, Pak Saudara saya Zulfikar, Pak siapa lagi ya, semua deh, Pak Wamen, Pak Fauzan, tentu semua pimpinan pusat Muhammadiyah saya hormati, Bapak-bapak Muhammadiyah, Ibu Asia, Ketua Umum pimpinan pusat Aisyah, dan yang semua yang dari pimpinan wilayah Muhammadiyah yang hadir, tentu bapak-bapak semuanya. Saya minta maaf tadi terlambat hadir, baru saja turun dari puncak. Ini ada Pak Gani nih, di Rut PTPN yang punya tanggung jawab. Hari ini kami memimpin bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat. Karena puncak itu ada 3 kategori. Kategori paling tinggi itu kawasan Taman Nasional. Di bawahnya sedikit kawasan lindung. Nah, yang masuk zona 1 itu mestinya kawasan paling rendah, itu kawasan perkebunan yang dikelola Pak Gani. Tapi rupanya anak perusahaan kerjasama dengan ada 30 swasta membangun besar-besaran menjadi pusat wisata Pak Ketum. Nah, menurut kajian saintifik di Kementerian Lingkungan Hidup itu antara lain salah satu penyebab banjir Padang, Bogor dan Bekasi dan Jakarta. Tadi saya memimpin
Ada 4 lokasi yang besar-besar yang kita segel Pak untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Iya maaf terlambat. Yang kedua, karena saya tadi sebagai Menko Pangan, kita ini pemerintah sebetulnya mengamalkan teologi Al-Ma'un. Programnya Pak Prabowo sekarang itu sangat dekat dengan teologi itu. Yang pertama, memberi makan anak-anak kita yang memerlukan. Itu yang pertama. Baru beberapa hari yang lalu diputuskan lagi, saya diminta sebagai ketuanya, Pak Nusron, Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih yang kemarin diumumkan oleh Bapak Presiden. Kopdes Merah Putih itu akan memotong rantai pasok di 70.000 desa, baik penyaluran kepada rakyat maupun yang dari desa sampai ke kota. Saya ambil contoh misalnya kalau harga barang dari kota X rupiah, maka pembeli sampai di desa itu akan X plus. Dia akan dipotong rantainya. Yang kedua, hasil dari desa sampai ke kota itu perantara yang di tengah itu mendapat manfaat lebih dari 50% lebih tinggi dari apa yang didapat oleh produsen atau petani, Pak. Itu akan dipotong gitu ya. Kopdes itu nanti akan punya gerai 20 kali 20 meter, jadi 400 meter. Saya kira nanti bisa juga bareng-bareng dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di daerah itu untuk dikelola bareng-bareng. 20 kali 20 meter luasnya, dengan ada 6 gerai utama. Pertama, cold storage. Jadi kalau tanaman cabai berlebih bisa ditaruh, bisa disimpan, nggak busuk Pak. Atau hasil-hasil pertanian bisa ditaruh di cold storage, ikan dan seterusnya. Kedua, paling kurang 9 bahan pokok dari produsen langsung bisa masuk ke desa. Nah, sebaliknya hasil pertanian seperti padi, ya, jagung dan lain-lain itu juga bisa ditampung di situ dengan harga yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Pendek kata, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Prabowo menurut saya sangat dekat dengan teologi Al-Ma'un itu. Itu yang ke bawah. Yang ke atas, Pak Ketum, saya kira kita semua mengikuti, baru saja diumumkan pembentukan Danantara. Danantara itu yang di atas. Kalau selama ini ekonomi kita sebagian besar sangat bebas gitu. Nah, ini Pak Presiden mencoba menyelaraskan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 terutama ayat 2. Ini yang coba dianukan. Mudah-mudahan ini akan menjadi karena konsepnya begitu bagus, tinggal lagi tergantung pada implementasinya atau pelaksanaannya. Itu secara umum. Yang tugas saya, nih yang terakhir, yang tugas saya diberi tanggung jawab di bidang pangan. Tadinya tahun 2029 kita harus swasembada, maju 2028, maju 2027. Insya Allah, Pak Ketua Umum sekaligus pertanggungjawaban. Insya Allah tahun ini 2025 kita tidak impor beras lagi, insya Allah. Menurut perkiraan BPS
BPS ini bukan kata Menko Pangan atau kata Menteri Pertanian, tetapi kata BPS, karena kita sekarang mengacu kepada BPS. Sampai April ini, kalau tidak sesuatu yang luar biasa, maka sampai April kita sudah surplus dari kebutuhan tiap bulan. Sampai April nanti kita akan lebih beras, setara beras 2,5 juta sampai 3 juta ton sampai April saja. Gitu. Jadi kalau lihat data-data itu, insya Allah tahun ini saya berani menyampaikan, tidak usah tunggu 2027, tetapi kalau untuk beras, insya Allah kita tahun ini sudah bisa menyatakan swasembada pangan di bidang beras. Bagaimana caranya? Caranya panjang, tapi buktinya hasilnya sudah kita dapatkan. Pak Ketum, saya kira itu saja. Saya tidak ingin mengambil waktu banyak. Mohon doanya Bapak-bapak Muhammadiyah, Ibu-ibu Aisyah. Di sini ada Pak Nusron Wahid, di sini ada Astreng, ada Julfikar, ada Pak Fauzan, ada satu lagi Pak Kulumaya, Wamen, Fajar ya. Mudah-mudahan mohon doanya, karena menurut saya 5 tahun ini akan sangat menentukan apakah kita akan bangkit menjadi negara maju atau kita akan terperangkap menjadi negara berkembang seperti ini. Kita, Pak Prabowo, ingin mencoba membalikkan tujuan berbangsa bernegara. Indonesia itu punya seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, semoga manfaat. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Bapak Nurson Wahid SS MSI, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di NU boro-boro suruh pidato, duduk di depan aja nggak boleh. Takut walat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir beserta seluruh jajarannya yang nggak bisa kami sebut satu persatu, wabil khusus jajaran teristimewa Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mukti Al-Qudusi, karena sama-sama orang Kudus. Yang kami hormati Pak Menteri Perikanan beserta seluruh jajaran, Pak Wamen yang nggak bisa kami sebut satu persatu karena mepet waktunya, Pak Rektor, Pak Murad Al-Brebesi alias Brebes. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Kami kebetulan di Menteri ATR BPN yang ngurusi tanah, problemnya itu banyak sekali, seperti problemnya umat manusia. Karena memang manusia ini diciptakan dari tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'itukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lho iki santri tenanan rek iki rek tepuk tangan. Dari tanahlah manusia, aku ciptakan manusia, dan dalam tanahlah aku kembalikan manusia, dan dari tanah juga nanti aku bangkitkan ke dalam kehidupan yang berbeda. Karena manusia itu beda-beda, mungkin juga dulu latar belakangnya itu lahir dari, diciptakan dari tanah yang berbeda-beda. Ada yang orang itu duitnya banyak kayak Pak Trenggono, mungkin dulu dibuat dari tanah pasar.
Ada orang yang hobinya baca buku terus alim kayak Pak Mukti itu mungkin dulu dari tanah wakaf Muhammadiyah. Tapi juga ada orang yang hobinya itu sengketa padu terus dialog kayak Rocky Gerung gitu mungkin. Itu mungkin dulu lahir dari tanah sengketa. Sebaliknya ada yang orang kalau dagang rugi terus mungkin dulu lahir dari tanah longsor. Nah ini menandakan bahwa memang ngurusin problem pertanahan itu adalah ngurusin problem umat manusia. Bapak-bapak ibu sekalian, karena ini mepet, kami hanya mohon doa restu bapak-bapak sekalian, karena kita semua ini sedang menjalani amanah dari rakyat, Pak Mukti, kemudian Pak Presiden, Pak Trenggono, dan kita semua menjalani amanah. Setiap ada amanah, setiap ada jabatan, kami selalu minta doa. Kita doakan Pak Presiden Prabowo dan seluruh kabinetnya bisa mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Kenapa? Kami ingat kalau dapat amanat itu takut, karena ingat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang sahabat Nabi dari suku Badui, suku yang paling terpelosok, datang kepada Rasulullah minta doa ketika dia baru saja diangkat menjadi kepala suku. Dia minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta doa, saya baru diangkat menjadi kepala suku. Mohon doakan ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangan sambil berdoa. Doanya adalah, ini ada dalam hadis Bukhari. Allahumma man waliya amra ummati farfa'a alaihim warfa' alaihi. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang sedang ngurus rakyatku, doa Rasulullah, dan selama dia ngurus umatku itu, ngurus rakyatnya itu, selalu mengangkat harkat dan martabatnya rakyatnya, maka doa Rasulullah adalah farfa' alaihi, angkatlah derajatnya ya Allah. Tapi doanya Rasulullah dilanjutkan sebaliknya, Allahumma man waliya amra ummati fasyaqqa bihi. Ya Allah, kalau ada di antara umatku yang memimpin rakyatnya, tapi dalam memimpin itu selalu fasyaqqa bihim, mempersulit rakyatnya, maka doa Rasulullah fasyquq bihi, ya Allah persulitlah hidupnya. Karena itu kita doakan semua pemimpin kita, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, dirjennya, gubernurnya, bupatinya, sampai kepala desa, semuanya mempunyai niat dan iktikat untuk mengangkat harkat dan martabatnya, sehingga oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ciri-cirinya orang yang mempersulit rakyatnya ketika menjabat adalah lihat ketika pensiun. Kalau pensiunnya susah hidupnya, pensiunnya itu tidak ada orang yang datang, maka dipastikan orang itu ketika menjawab mempersulit rakyatnya. Ini malah nakut-nakutin ya ini. Karena itu kita mau doa restunya kepada Pak Haidar Nasir, kepada Kiai Muhammadiyah, supaya Pak Presiden kita, terutama saya pribadi, Pak Trenggono yang lain, terutama Pak Mukti juga, semua pemimpin kita dalam menjalankan tugas amanah dan senantiasa menjaga marwah dan mengangkat harkat martabat rakyatnya, sehingga ke depan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.